1. Teori tanda. Teori tanda adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan produksi makna, di mana di dalam tanda terdapat makna sebagai bentuk interpretasi peran yang dimaksud. Contohnya, itu karya seni, karena bermaksud untuk mengungkapkan tujuan, komunikasi, pikiran, perasaan, atau ekspresi yang disampaikan oleh seorang seniman. Yang kedua, ada teori hubungan. Teori hubungan adalah penjelasan tentang tata cara kita menilai individu secara berbeda. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Contohnya, ada seorang karyawan yang terlambat masuk kerja. Kita mungkin menghubungkannya dengan main bersama teman sampai larut malam, kemudian bangunnya kesiangan. 3. Teori perubahan sikap atau attitude change theory merupakan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap, tindakan, atau tingkah laku. Contohnya, karena perkembangan zaman saat ini, seorang anak lebih senang memilih bermain game di handphonenya dibandingkan bermain dengan temannya dengan permainan yang tradisional. Yang keempat, ada teori uses and gratification. Teori uses and gratification ini menjelaskan bagaimana media dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial dari khalayak aktif pengguna media. Contohnya yaitu ketika seseorang sedang merasa sedih dan mencari kesenangan dengan menonton acara TV komedi agar menjadi senang. Kemudian yang kelima, ada opini publik, adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintetis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. 6. Teori spiral of silence adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Contohnya, yaitu pada kasus Ahok yang menista agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya dan opini kaum mayoritaslah yang diterima masyarakat. Kemudian yang ketujuh, ada teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa pusat penentu kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik. Contohnya, tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang menarik perhatian publik. Dan biasanya juga mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.